Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ini mengenai pemenuhan pagu teman-teman ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pemenuhan pagu, terus nanti di mana saja ya pemenuhan pagu itu berada, apakah di semua jalur pendaftaran apa tidak. Nah, terus yang terpenting di sini ada syarat ketentuan siswa yang bisa masuk di dalam pemenuhan pagu, dan yang terakhir bagaimana sih cara melihat pengumuman pemenuhan pagu. Nah, ini teman-teman nanti di tanggal yang sudah ditentukan ya teman-teman, itu standby. Jadi adik-adik yang dinyatakan tidak diterima ya, jadi adik-adik dinyatakan tidak diterima itu nanti standby sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan ya. Siapa tahu nanti adik-adik ini masuk di pemenuhan pagu. Nanti syaratnya apa, ketentuannya bagaimana, cara melihatnya bagaimana di pengumuman, nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk syarat dan ketentuan siswa yang bisa masuk di pemenuhan pagu ya. Tentunya pemenuhan pagu ini hanya ada di jalur zonasi, ini baik di jenjang SMA ataupun di jenjang SMK. Nanti kita akan bahas bagaimana cara melihat pengumuman pagu, dan kita bahas dulu ya. Yang pertama tentunya menjadi kita pembahasan pertama adalah kota jalur zonasi ya, karena pemenuhan pagu itu hanya ada di jalur zonasi, paham ya? Jadi jalur zonasi untuk jenjang SMK ini pagunya itu adalah 10% ya dari pagu total ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai pagu. Nah, mungkin teman-teman juga masih ingat ya kemarin bagaimana sih Pak cara menghitung pagu ya. Ini sudah kita sudah kita berikan videonya. Nah, terus yang berikutnya untuk SMA teman-teman, di sini ada 50%, yang mana 50% ini dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi ada yuna radius dan ada yuna sebaran. Ini bagaimana Pak cara menghitungnya, apa penjelasannya? Nah, mungkin teman-teman bisa cek di video kita ya. Jadi di video kita kemarin kita sudah mengupload terkait itu ya. Nah, bisa dilihat di PPDB. Nah, ini teman-teman bisa dicek aja ya di bagian playlist ini ya, di bagian playlist. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat. Ini kemarin yang terakhir kita sudah membahas mengenai yonasi jarak dan juga yonasi sebaran. Oke ya. Terus yang berikutnya, nah ini kita akan bahas apa itu pemenuhan pagu ya. Jadi apa itu pemenuhan pagu? Jadi sebenarnya pemenuhan pagu itu ya, simpelnya itu adalah pemenuhan pagu itu adalah upaya ya untuk mengisi sisa daya tampung sekolah atau pagu yang belum terpenuhi. Ya, belum terpenuhi ini kan bisa karena mungkin pendaftarnya yang berkurang ya, ataupun mungkin ada yang sudah diterima tapi mengundurkan diri. Ini jadi yang belum terpenuhi setelah melalui jalur pendaftaran zonasi. Nah, jalur pendaftaran zonasi kan teman-teman sudah tahu ya jadwalnya kapan ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Di bagian PPDB nanti cek jadwal. Nah, di jadwal di sini mulai besok teman-teman ya. Besok ini jalur zonasi di tahap 3 itu untuk jenjang SMK. Hari mungkin ada teman-teman nantinya ya mungkin ada memang pendaftarnya kurang, atau mungkin bagi yang sudah diumumkan diterima ya, nanti teman-teman tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri ya. Nah, di sini jalur zonasi yang mungkin ya, nah, ini yang mungkin disebabkan oleh siswa yang mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima. Artinya kan pagunya kan malah berkurang, atau dikarenakan ada kuota atau pagu ya, jadi ada kuota atau pagi tetapi tidak ada pendaftarnya ya. Jadi pemenuhan pagu ini nantinya dijalankan secara sistem, jadi teman-teman tidak perlu melakukan pendaftaran lagi. Nah, mungkin nanti yang menjadi pertanyaan adalah siapa Pak yang bisa masuk di dalam pemenuhan pagu ini. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini kemarin ya, jadi ada kuota atau pagu tetapi tidak ada pendaftarnya. Nah, ini mungkin kemarin kalau masih ingat ya, kemarin kita sudah membahas mengenai yonasi sebaran. Yang mana dalam yonasi sebaran ya, di setiap desa atau kelurahan ya, ini
Kemarin kita sudah bahas di video kita ya. Nah, ini mungkin di sini sudah disiapkan kota-kotanya ya, atau apa namanya, sudah disiapkan kotanya. Nah, tetapi mungkin di sini tidak ada pendaftarnya ya, sehingga berarti ada kekosongan si pendaftar ya. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini penyebab pemenuhan pagu. Jadi ada beberapa penyebab pemenuhan pagu. Yang pertama, ini adanya calon peserta didik baru yang telah diterima ya, tetapi tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri. Jadi telah teman-teman dinyatakan di sini ya, di dalam pengumuman ya, di tanggal 24 Juni nanti misalkan untuk jalur SMK, tetapi teman-teman mungkin tidak daftar ulang atau mengundurkan diri. Jadi apa namanya, bisa pagunya kan kosong ya, atau daya tampungnya kosong. Yang kedua, di sini adanya desa atau kelurahan ya di jalur Yonasi Sebaran SMA ya, yang kita bahas kemarin. Mungkin teman-teman kita ingatkan kembali ya. Nah, di sini ada perbedaan cara menghitung Yonasi Sebaran dan radius. Nah, di sini adanya desa atau kelurahan di jalur Yonasi Sebaran SMA ya, tetapi tidak ada pendaftarnya. Jadi sudah ada pagunya ya. Jadi ini kan sudah dihitung ya. Ini di setiap desa atau kelurahan, tetapi di sini ada pagu tapi tidak ada pendaftarnya. Ya, maka pemenuhan pagu atau kota tersebut diisi dengan mengambil jarak rumah terdekat dengan sekolah. Ini ya. Jadi di sini kan masih banyak ya, misalkan yang di sekolah CC ini ya, sekolah CC. Nah, misalkan ini yang paling jauh teman-teman ya. Jadi yang paling jauh itu kan satu-satu, ini kan jauh, yang dekat itu kan ini. Nah, ketika nanti tidak ada pendaftarnya, maka diambilkan dengan jarak yang terdekat. Jadi yang terdekat desa ini yang terdekat dengan sekolah ya, A ya, sekolah ini kemarin kita kasih contoh ya, sekolahnya SMA 1 mana? SMA 1 Surabaya ya. Jadi kemarin kita kasih contoh, nanti diambilkan dari yang terdekat dengan sekolah di desanya itu ya. Terus berikutnya, siapa yang bisa masuk di pemenuhan pagu? Ini yang penting ya. Jadi siapa yang bisa masuk di pemenuhan pagu? Nah, ini yang bisa masuk di pemenuhan pagu ya. Di sini jelaskan, dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah lolos pada jalur Yonasi, namun tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi melalui mekanisme pemenuhan pagu. Nah, di sini di poin 2 dijelaskan, calon peserta didik yang dapat masuk ya, yang dapat masuk di pemenuhan pagu, yang dimaksud pada nomor 1 adalah calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Jadi dia sudah memenuhi persyaratan namun tidak masuk di dalam kuota daya tampung sekolah. Ya, jadi intinya untuk teman-teman yang masuk di pemenuhan pagu ini nanti yang tidak diterima ya. Jadi intinya yang tidak diterima. Nah, kita kasih gambaran dulu. Jadi nanti teman-teman di jalur Yonasi kita kasih contoh misalkan yang SMK misalkan ya. Nah, setelah diumumkan di sini teman-teman di 24 Juni ya, diumumkan di 24 Juni. Ini ketika diumumkan kan teman-teman kan melihat ya, apakah teman-teman itu diterima apa tidak. Nah, jika teman-teman tidak diterima ya, tidak diterima itu kan mungkin karena mungkin pagunya yang tidak ada atau yang pagunya yang sedikit. Jadi misalkan tak kasih contoh ini ya. Ini ya, misalkan pagu, kita ambil yang SMK misalkan. Pagu di sini teman-teman, misalkan SMK kan perjurusan, misalkan di sini ada akuntansi ya. Akuntansi ngambil 3 kelas, per kelas 34, totalnya adalah 108. Nah, maka di dalam Yonasi SMA misalkan 10%, nanti SMA tinggal dicek aja ya, kalau SMA kan di sini nanti pagunya kan dibagi 2 ya. Nah, di sini ya. Ini misalkan kita ambil yang contohnya adalah SMK. Nah, di sini berarti misalkan kita ambil yang di sini teman-teman, yang di jurusan akuntansi, di sini berarti yang diambil kan 10 orang. Nah, ketika 10 orang teman-teman, di sini ada pendaftarnya kan banyak ya. Di sini jaraknya berapa? Misalkan pendaftarnya ada 50, ternyata yang diambil hanya 10 orang. Nah, di sini berarti kan ini kan di ranking ya. Jadi dari pendaftar ini ya kan dicari yang paling dekat atau jaraknya terdekat itu yang mana. Nah, di sini kan akhirnya kan kelihatan. Nah, ini jaraknya. Nah, yang diambil itu hanya 10 saja. Ya, berarti kan ranking 1 sampai dengan 10 ya, dengan jarak paling dekat sampai nanti dengan yang jauh. Jadi yang diambil hanya 10 ini saja. Nah, berarti di poin 11, 12 dan 13 dan seterusnya ini kan tidak diterima karena jaraknya jauh ya. Atau dia tidak masuk di daya tampung sekolah. Jadi dia sebenarnya memenuhi syarat ya di sini. Nah, jadi ibaratnya kalau teman-teman dari sini cadangan lah, artinya kan ini kan tidak memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat tetapi tidak masuk di dalam pagu ini karena pagunya kan hanya 10. Ya, jadi dia urutan ke-11 atau urutan ke-12 atau ke-13. Ya, jadi dia tidak masuk di dalam daya tampung sekolah.
Nah, ini nanti berarti kan ranking 11 sampai seterusnya ini berarti kan tidak diterima. Yang diterima itu kan nanti muncul pop up-nya diterima itu kan di poin 1 sampai dengan 10. Paham ya? Nah, nanti yang masuk di pemenuhan pagu itu adalah yang nomor 11 ke bawah ini sampai ke sini. Nah, ini. Nah, ini yang tidak diterima. Ini nanti yang masuk di dalam pemenuhan pagu. Nah, karena kan mungkin yang 1 sampai 10 ini ya mungkin dia mungkin mundur ya, tidak melanjutkan. Akhirnya misalkan yang tidak mundur misalkan 3, nanti misalkan yang 3. Nah, terus nanti berarti yang di sini berarti kan yang diambil kan berarti 3 orang. Karena kan untuk mengganti yang tidak melakukan daftar ulang. Paham ya, teman-teman? Jadi yang masuk di dalam pemenuhan pagu nanti tentunya yang dinyatakan tidak diterima ya. Saat pengumuman ya, saat pengumuman di sini kan dia tidak diterima. Nah, terus nanti teman-teman stand B. Nah, stand B ini di poin 6 di sini ada pemenuhan pagu. Nanti kan teman-teman di pengumuman 24 dari 24 25 di sini kan ada daftar ulang ya. 24 dan 25 itu kan daftar ulang. Nah, setelah daftar ulang di sini kan ditutup kan jam 4 ya. Nah, setelah itu berarti kan ada pagu yang kosong. Misalkan ada yang tidak melakukan daftar ulang atau tidak mengundurkan diri. Tetapi bagaimana Pak kalau semuanya masuk ya atau semuanya daftar ulang ya berarti tidak ada pemenuhan pagu. Karena kan pagunya kan terpenuhi. Nah, pemenuhan pagu itu terjadi ketika ya misalkan ada pendaftar yang sudah diterima tapi mundur ya. Atau mungkin ada kuota atau pagu tapi tidak terisi. Nah, maka sehingga ada pemenuhan pagu. Lah, pemenuhan pagu itu nanti di sini sudah dijelaskan ya. Pemenuhan pagu tanggal 26 mulai jam 001. Jadi teman-teman nanti pantau di sini mulai tanggal 26 ini dipantau, ini untuk SMK ya. Nah, untuk SMA itu nanti teman-teman memantau di pemenuhan pagu tanggal 2 Juli. Jadi teman-teman mulai jam 001 dipantau apakah kalian masuk di pemenuhan pagu atau tidak. Nah, kalau masuk di pemenuhan pagu, nanti teman-teman langsung ya paginya itu melakukan daftar ulang. Tentunya mencetak bukti pemenuhan pagu. Paham teman-teman ya? Jadi yang masuk di dalam pemenuhan pagu itu adalah siswa-siswa yang memenuhi persyaratan ya. Nah, yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk di dalam kuota atau daya tampung sekolah ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi dia hanya diambilnya 10 ya. Ternyata dia urutan ke-11. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa nomor 10, 11, 12 ini jaraknya sama, tetapi yang diambil kok nomor 10, kok tidak nomor 11 dan 12. Nah, ini ya. Nah, kita terangkan teman-teman di sini kan jaraknya sama. Nah, di dalam sistem pemeringkatan ya, di di sini misalkan teman-teman cek di prosedur kriteria pemeringkatan untuk jalur yonasi. Nah, untuk jalur yonasi ini ya. Nah, jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan ya, jadi yang pertama itu ya, jika jarak domisili terdekat dengan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat di sini kan jaraknya sama ya, 3 anak ini Mas Tio KDR 36, 15, 22 ini kan sama jaraknya. Nah, ketika jaraknya sama, maka yang diambil kedua itu adalah usianya. Nah, kebetulan di nomor 10 ini usianya adalah 17. Jadi usia yang lebih tua. Di sini kan dijelaskan maka diambil usia calon peserta didik yang lebih tua. Nah, kan 17. Paham ya? Jadi setelah jarak yang diambil adalah usianya. Nah, terus berikutnya, Pak, kenapa urutan 11 dan 12 ini yang diambil kok 11? Nah, maka dicek di sini ketika jaraknya sama ya, jaraknya sama. Ya, ini dengan ini jaraknya sama, terus yang kedua, ternyata usianya juga sama. Nah, kan sama nama 16. Ini kenapa kok yang diambil yang 11, yang nomor 11 atau ranking 11. Nah, itu dijelaskan ya bahwa ketika di sini dijelaskan ya, jika jaraknya sama ya, usianya juga yang lebih tua sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Nah, ternyata di poin 11 ini teman-teman, nah dia jaraknya 1293, terus dia umurnya 16, ternyata dia daftarnya di tanggal 22. Ya, tahu sesuai dengan jadwal pendaftaran. Nah, ternyata yang nomor 12 ini ternyata daftarnya tanggal 23. Paham ya? Jadi yang diambil adalah yang pertama adalah jarak. Jika jaraknya sama, yang diambil adalah usianya. Jika usia dan jarak sama, maka yang diambil adalah waktu pendaftaran. Ini adalah sistem pemeringkatan di jalur yonasi. Ini sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Mungkin teman-teman bisa cek di sini mengenai cara menentukan pemeringkatan. Ya, jadi cara menentukan pemeringkatan di sini sudah kita bahas teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di video kita. Ini ya, nanti bisa dicek di mana ini ya. Ini ya cara menentukan ranking atau peringkat siswa. Ini ya. Ini mungkin bisa dicek di sini. Oke, teman-teman ya, jadi paham ya. Terus yang berikutnya kapan pemenuhan pagu itu dilakukan ya? Pemenuhan pagu dilakukan itu setelah pengumuman ya.
Ini untuk jalur Yunasi SMK teman-teman. Nah, ini pemenuhan pagu itu disampaikan di tanggal 26 Juni pukul 00.01. Jadi teman-teman nanti standby. Bagi yang diumumkan ya di poin 3 ini ternyata misalkan diumumkan tidak diterima, teman-teman nanti tanggal 26 ini standby. Setelah daftar ulang nih semoga ada pemenuhan pagu ya. Mungkin ada yang mundur ya, atau mungkin ada pagu yang tidak terisi lah, nanti di 26 ini ada pemenuhan pagu. Nah, terus untuk yang jenjang SMA teman-teman, nah ini pengumumannya ya, nanti di tanggal 29. Nah, pemenuhan pagunya itu nanti tanggal 2 Juli 2024. Jadi teman-teman nanti yang di dalam pengumuman tidak diterima, nanti siap-siap di tanggal 2 Juli ya. Nah, ini semoga ada pemenuhan pagu. Terus berikutnya ini yang tidak diterima ya. Jadi yang dinyatakan tidak diterima saat pengumuman, lah ini siap-siap sesuai jadwal pemenuhan pagu. Jadi nanti pantau jika teman-teman masuk di dalam pemenuhan pagu ya. Jika masuk di dalam pemenuhan pagu, nah nanti teman-teman bisa melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal. Paham ya? Nah, terus bagaimana cara melihat pengumuman pemenuhan pagu? Nah, nanti dilihat tetap sama ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek di ppdbjatim.net. Nah, di sini nanti ada pengumuman. Nah, di sini nanti entah itu nanti modelnya seperti pemeringkatan atau mungkin ada pop up untuk mencetak bukti pemenuhan pagu. Nanti kita akan tunggu seperti apa. Tapi yang jelas nanti pemenuhan pagu itu akan diumumkan di sini di pengumuman pemenuhan pagu. Terus nanti berikutnya teman-teman nanti mencetak ya. Nah, teman-teman nanti mencetak bukti penerimaan untuk pemenuhan pagu. Paham ya teman-teman ya? Atau mungkin nanti biasanya ada pop up seperti ini ya. Jadi pemenuhan pagu nanti teman-teman bisa cek. Itu ya, nanti di sini ada cetak bukti penerimaan sama ya, nanti tinggal dicetak dan dibawa untuk daftar ulang. Itu teman-teman ya. Jadi mengenai pemenuhan pagu. Jadi pemenuhan pagu sekali lagi teman-teman nanti tentunya seperti yang sudah kita jelaskan, teman-teman cek di jadwal di pemenuhan pagu ya. Nah, di jadwal pemenuhan pagu nanti jangan lupa ya. Jadi pemenuhan pagu itu bagi adik-adik yang tidak diterima saat dilakukan pengumuman di sini. Nah, tidak diterima tetapi sekali lagi dia masuk di dalam persyaratan. Tetapi dia tidak masuk di dalam daya tampung sekolah atau pagu sekolahnya. Ya, jadi yang sudah kita jelaskan tadi, tentunya nanti yang 10 ini kan sudah diterima. Nah, yang 11 dan seterusnya, nah ini nanti bisa masuk di dalam pemenuhan pagu. Ya, karena kan dia sudah memenuhi persyaratan ya. Mungkin dari jaraknya, dari usianya, dari waktu daftarnya. Itu teman-teman ya, ini mengenai pemenuhan pagu. Jadi teman-teman nanti standby sesuai dengan jadwal pengumuman di pemenuhan pagu. Jika teman-teman masuk, silahkan untuk mencetak bukti pemenuhan pagu atau informasi mengenai pengumuman pagu, dan nanti adik-adik bisa melakukan daftar ulang. Itu teman-teman ya, informasi mengenai pemenuhan pagu. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.